Video ini bertujuan untuk edukasi kesehatan dalam bidang ilmiah dan tidak menggantikan diagnosis medis. Jika membutuhkan diagnosis atau pengobatan, konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan profesional. Kami tidak bertanggung jawab atas konsekuensi apapun yang timbul dari penggunaan informasi dalam video ini. Sistem reproduksi laki-laki dan wanita. Sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke saluran telur untuk pembuahan ovum. Hanya satu sperma yang dibutuhkan untuk membuahi ovum. Setelah berhasil pembuahan, ovum dibuahi atau zigot berjalan keluar dari tuba falopi ke rahim, di mana ia berimplan di dinding rahim. Ini merupakan tanda-tanda awal kehamilan, yang berlangsung selama sekitar 9 bulan bagi janin untuk berkembang. Ketika janin telah berkembang ke titik tertentu, kehamilan, dan diakhiri dengan proses persalinan. Selama persalinan, otot-otot rahim berkontraksi dan melebarkan leher rahim selama berjam-jam, dan bayi melewati keluar dari vagina. Bayi manusia yang hampir tak berdaya membutuhkan pengasuhan. Bayi akan bergantung pada pengasuh mereka untuk kenyamanan, kebersihan, dan makanan. Makanan dapat diberikan melalui ASI atau susu formula. Sistem reproduksi wanita memiliki dua fungsi, untuk memproduksi sel telur, dan untuk melindungi dan memelihara janin hingga lahir. Sistem reproduksi laki-laki memiliki satu fungsi, untuk produksi dan penyimpanan sperma. Manusia memiliki tingkat diferensiasi seksual yang tertinggi. Selain perbedaan di hampir setiap organ reproduksi, ada banyak perbedaan ciri-ciri seks sekunder yang khas. Sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki adalah serangkaian organ yang terletak di luar tubuh dan di sekitar panggul seorang laki-laki yang berkontribusi terhadap proses reproduksi. Fungsi utama langsung dari sistem reproduksi laki-laki adalah untuk menghasilkan sperma, untuk fertilisasi ovum. Organ reproduksi laki-laki yang utama dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Kategori pertama memproduksi dan menyimpan sperma, spermatozoa. Hal ini diproduksi di testis, yang disimpan di skrotum yang dapat mengatur suhu. Sperma yang belum matang kemudian berjalan ke epididymis untuk pengembangan dan penyimpanan. Kategori kedua adalah cairan ejakulasi yang memproduksi kelenjar, yang meliputi kelenjar chopper, vesicula seminalis, prostat, dan vas deferens. Kategori terakhir adalah bagian yang digunakan untuk kopulasi dan deposisi sperma dalam wanita. Bagian yang termasuk di dalamnya adalah penis, uretra, vas deferens. Karakteristik seksual sekunder utama mencakup tubuh lebih besar dan berotot, suara menjadi keras, tumbuh rambut di wajah dan tubuh, bahu menjadi lebar, dan tumbuhnya jakun. Hormon seksual laki-laki yang terpenting adalah androgen, terutama testosteron. Testis memproduksi hormon yang mengontrol perkembangan sperma. Hormon ini juga berfungsi dalam pengembangan karakteristik fisik pada laki-laki seperti rambut, wajah, dan suara yang lebih dalam. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah serangkaian organ yang terletak di dalam tubuh dan di sekitar panggul perempuan, yang bertugas terhadap proses reproduksi. Sistem reproduksi wanita terdiri dari 3 bagian utama: vulva, yang mengarah ke vagina, lubang vagina, rahim, yang menahan janin yang sedang berkembang, dan ovarium. Payudara terlibat dalam tahap reproduksi pengasuhan, tetapi dalam sebagian besar klasifikasi payudara tidak dianggap sebagai bagian dari sistem reproduksi wanita. Vagina terletak di luar vulva, meliputi labia, klitoris, dan uretra. Selama hubungan seksual, daerah ini dilumasi oleh lendir yang disekresikan oleh kelenjar Bartholin. Vagina melekat ke dalam rahim melalui leher rahim, sedangkan rahim melekat pada ovarium melalui tuba falopi. Masing-masing ovarium mengandung ratusan sel telur atau ovum. Kira-kira setiap 28 hari, kelenjar pituitari melepaskan hormon yang merangsang beberapa sel telur untuk berkembang dan tumbuh. Satu ovum dilepaskan dan
melewati tuba falopi ke rahim. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium membuat uterus dapat menerima ovum. Lapisan rahim, yang disebut endometrium, dan ovum tidak dibuahi adalah gudang setiap siklus melalui proses menstruasi. Jika ovum dibuahi oleh sperma, ia akan menempel pada endometrium dan membuat janin berkembang. Beberapa hormon yang mempengaruhi sistem reproduksi baik laki-laki maupun perempuan adalah sebagai berikut. Hormon reproduksi laki-laki dan wanita meliputi androgen, estrogen, progestogen, dan gonadotropin. Hormon reproduksi laki-laki, testosteron, hormon seks jantan utama yang dihasilkan oleh testis. Testosteron berperan dalam pembentukan sperma, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh pria. Androgen, hormon steroid yang mengatur perkembangan dan pemeliharaan karakteristik laki-laki. Androgen disintesis di testis, ovarium, dan kelenjar adrenal. Hormon reproduksi wanita, estrogen, hormon reproduksi wanita yang meliputi estradiol, estron, estriol, dan estetrol. Progesteron, hormon reproduksi wanita. Gonadotropin, 1. Hormon perangsang folikel, FSH. Hormon yang dikeluarkan oleh gonadotropin yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan kematangan folikel atau sel telur dalam ovarium. 2. Luteinizing hormone, LH. Hormon gonadotropin yang disekresikan oleh kelenjar pituitari. Dan 3. Hormon HCG, human chorionic gonadotropin. Hormon gonadotropin yang diproduksi oleh plasenta pada awal kehamilan. Hormon-hormon reproduksi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan dapat berbahaya jika mengalami gangguan. Hormon testosteron adalah hormon seks utama pria yang berperan penting dalam perkembangan dan fungsi tubuh. Hormon ini juga ada di dalam tubuh wanita, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit. Fungsi hormon testosteron: 1. Membantu perkembangan organ reproduksi pria, seperti penis dan testis. 2. Membentuk massa otot dan tulang. 3. Mengatur libido atau gairah seksual. 4. Memproduksi sel darah merah. 5. Mengatur suasana hati dan fungsi kognitif. 6. Membantu perkembangan karakteristik pria selama masa pubertas. Dan 7. Mempertahankan fungsi tubuh yang normal pada orang dewasa. Kadar testosteron yang rendah: 1. Rendahnya dorongan seksual. 2. Sulit mempertahankan ereksi, disfungsi ereksi. 3. Volume air mani terlalu sedikit. 4. Mudah lelah meski waktu istirahat dan tidur sudah tercukupi. 5. Berkurangnya massa otot. 6. Berkurangnya massa tulang sehingga rentan mengidap osteoporosis. Dan 7. Gangguan perubahan suasana hati, mood. Kadar testosteron yang tinggi, kulit berminyak dan berjerawat. Cara meningkatkan testosteron: mengonsumsi kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang mede, dan kacang tanah. Hormon testosteron dapat ditingkatkan dengan cara berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, dan menjaga kesehatan mental. Olahraga: 1. Latihan kekuatan seperti angkat beban dapat meningkatkan produksi testosteron. 2. Latihan intensitas tinggi seperti HIIT dapat merangsang produksi testosteron. Dan 3. Lari di atas treadmill selama 30 menit dapat meningkatkan kadar testosteron secara signifikan. Makanan: 1. Konsumsi protein seperti daging sapi tanpa lemak, ayam, ikan, serta telur. 2. Konsumsi ikan yang kaya vitamin D seperti salmon, tuna, dan makrel. 3. Konsumsi sayur-sayuran dan buah. Dan 4. Konsumsi kerang-kerangan. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk kesehatan hormonal. Waktu tidur yang dianjurkan adalah selama 7 hingga 8 jam setiap malamnya. Stres: kurangi tingkat stres. Stres dalam jangka panjang dapat meningkatkan kadar hormon kortisol di dalam tubuh. Vitamin D. Vitamin D3 memiliki kapasitas luar biasa dalam memproduksi lebih banyak hormon testosteron. Vitamin D dapat didapatkan dari berbagai sumber, mulai dari paparan sinar matahari, daging, kuning telur, hingga ikan. Suplemen: beberapa suplemen dapat membantu meningkatkan kadar testosteron, meskipun sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai suplemen baru. Cara mengatasi impotensi secara alami dan secara medis sebagai berikut. Impotensi merupakan keluhan yang cukup umum dirasakan pria. Cara mengatasi impotensi ada bermacam-macam, mulai dari perawatan alami dengan konsumsi makanan sehat, hingga pengobatan atau tindakan medis dari dokter. Impotensi atau disfungsi ereksi merupakan kondisi ketika penis tidak mampu untuk ereksi, atau ketika ereksi hanya terjadi sebentar. Disfungsi ereksi juga bisa berupa kurangnya gairah seksual pria. Kondisi ini bisa merupakan komplikasi dari penyakit lain yang lebih serius, misalnya diabetes. Impotensi bukanlah gangguan kesehatan yang serius. Namun, jika berlangsung lama, ketidakmampuan untuk ereksi atau mempertahankan ereksi dapat menyebabkan penderitanya merasa malu dan stres karena merasa tidak perkasa. Hal ini juga bisa berdampak tidak baik pada
hubungan dengan pasangan, cara mengatasi impotensi secara alami, perlu Anda ketahui bahwa impotensi dapat dipicu oleh beragam hal. Salah satunya adalah pola hidup yang tidak sehat, oleh karena itu, Anda bisa mencoba mengatasi impotensi dengan mengubah gaya hidup Anda yang belum sehat, entah itu dalam hal asupan nutrisi, pola tidur, ataupun aktivitas fisik. Berikut ini adalah tips gaya hidup sehat yang juga merupakan cara mengatasi impotensi. 1. Konsumsi makanan tinggi nutrisi. Faktor penyebab disfungsi ereksi antara lain kadar kolesterol tinggi dan obesitas. Kedua faktor tersebut dapat diatasi dengan konsumsi makanan sehat, terutama yang ampuh untuk menurunkan kadar kolesterol. Untuk bisa ereksi, penis membutuhkan banyak aliran darah. Untuk itu, Anda juga bisa mengonsumsi berbagai macam makanan yang dapat meningkatkan fungsi jantung dan aliran darah, antara lain sayur-sayuran hijau seperti bayam dan seledri, coklat hitam, dark chocolate, buah-buahan seperti tomat, semangka, dan buah bit, kacang-kacangan seperti kacang pistachio atau kacang tanah. Selain itu, Anda juga bisa mencoba mengonsumsi makanan peningkat libido seperti tiram, kacang almond, atau ginseng. 2. Lakukan olahraga secara rutin. Selain mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara rutin juga bisa menjadi cara mengatasi impotensi. Melatih kekuatan otot dasar panggul dengan senam kegel 2 kali sehari misalnya, bisa membantu ereksi bertahan lebih lama. Selain itu, dengan berolahraga secara rutin, Anda bisa mencapai berat badan ideal, menurunkan kadar kolesterol jahat, sekaligus meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Semua hal ini dapat membantu mengatasi impotensi. 3. Tidur yang cukup. Untuk membantu mengatasi disfungsi ereksi, pastikan tidur Anda tercukupi. Pasalnya, pola tidur yang buruk dapat menurunkan kadar testosteron, yaitu hormon yang berperan dalam ereksi dan gairah seksual pria. 4. Berhenti merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Merokok dapat memicu penyempitan pembuluh darah, termasuk pembuluh darah penis. Hal ini jelas akan mengurangi aliran darah yang dibutuhkan penis untuk ereksi. Sementara itu, konsumsi minuman beralkohol dapat menurunkan produksi senyawa nitrogen oksida yang dibutuhkan untuk melebarkan pembuluh darah saat ereksi. Jika Anda memiliki kebiasaan merokok atau konsumsi minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan ini bisa jadi solusi yang tepat bagi Anda untuk mencegah maupun mengatasi impotensi. Cara mengatasi impotensi pada bidang medis. Jika usaha mengubah gaya hidup masih tidak bisa mengatasi impotensi, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter. Bisa jadi ada penyakit lain yang menyebabkan Anda mengalami impotensi. Setelah penyebabnya diketahui dan ditangani, umumnya masalah impotensi juga akan teratasi. Meski begitu, dokter juga bisa memberikan obat atau melakukan tindakan untuk membantu mengembalikan kemampuan ereksi. Berikut ini adalah beberapa cara mengatasi impotensi yang bisa dianjurkan dokter. 1. Penggunaan obat tertentu. Obat seperti sildenafil atau Viagra, tadalafil, dan vardenafil umum diresepkan untuk pasien dengan disfungsi ereksi. Obat ini berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke penis selama ada rangsangan seksual. Biasanya, obat ini dikonsumsi dengan cara diminum. Namun, penyuntikan obat ke penis ataupun saluran kencing juga dapat dilakukan jika obat minum tidak berhasil mengatasi impotensi. 2. Pemasangan vakum penis. Jika pemberian obat tidak efektif atau menyebabkan efek samping yang mengganggu, vakum penis juga bisa menjadi cara mengatasi impotensi. Alat ini bekerja dengan cara menarik darah menuju penis, sehingga penis bisa ereksi. Vakum penis atau pompa penis digunakan tepat sebelum melakukan hubungan seksual. 3. Psikoterapi. Impotensi bisa menjadi masalah yang cukup mengganggu penderita maupun pasangannya. Hal ini bisa membuat penderita impotensi mengalami stres atau gangguan kecemasan sehingga menyebabkan disfungsi ereksi tidak kunjung membaik. Walaupun sudah diberikan obat untuk mengatasinya, dokter akan merujuk pasien ke psikolog agar pasien bisa melakukan konseling yang dapat meringankan stres atau rasa cemasnya. 4. Implan penis. Jika berbagai cara mengatasi impotensi tidak membuahkan hasil, dokter mungkin akan merekomendasikan pasien untuk melakukan implan penis. Implan
Implan penis merupakan tindakan operasi pemasangan alat khusus pada penis untuk membantu terjadinya ereksi. Cara mengatasi impotensi ada beragam, mulai dari makan sehat hingga obat-obatan dan konseling. Di pasaran, banyak juga obat-obatan herbal yang menyatakan keampuhannya dalam mengatasi impotensi. Selain prosedur-prosedur di atas, terdapat metode pengobatan menggunakan gelombang kejut intensitas rendah bernama Extracorporeal Shock Waves for Sexual Therapy (ESST). Akan tetapi, pemeriksaan menyeluruh oleh dokter perlu dilakukan sebelum terapi ini dilakukan. Anda harus berhati-hati terhadap obat ini. Kebanyakan obat-obatan tersebut belum terbukti secara medis dan bisa saja menyebabkan efek samping yang berbahaya bagi Anda. Oleh karena itu, lebih baik konsultasikan keluhan impotensi Anda ke dokter untuk mendapatkan saran dan pengobatan yang terbaik. Diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi saat berhubungan seksual. Diabetes, gula darah tinggi merusak saraf dan pembuluh darah sehingga mengganggu aliran darah ke penis. Gangguan pada saraf dan pembuluh darah dapat menyebabkan disfungsi ereksi dan menurunkan libido. Penyakit jantung dan pembuluh darah seperti aterosklerosis dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Tekanan darah tinggi. Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi termasuk beta blocker dapat menyebabkan impotensi. Cara mengatasi disfungsi ereksi. 1. Mengonsumsi obat-obatan disfungsi ereksi seperti sildenafil, Viagra, tadalafil, Cialis, vardenafil, Levitra, atau avanafil, Stendra. 2. Menggunakan supositoria kecil yang dimasukkan ke ujung penis sebelum berhubungan seks. 3. Menggunakan obat yang disuntikkan ke pangkal atau samping penis. 4. Menggunakan perangkat penyempitan vakum pompa penis. Dan 5. Melakukan implan penis bedah. Cara menjaga kesehatan. 1. Menjaga gula darah normal. 2. Mengatur pola makan. 3. Berolahraga secara rutin. 4. Menjaga berat badan normal. 5. Berhenti merokok. Dan 6. Mengontrol penyakit lain seperti hipertensi, jantung, dan kolesterol.